Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Fatihah dengan NIM 076622011009, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi. Saya akan mempresentasikan subtopik produksi berdasarkan mata kuliah dasar pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan dalam presentasi kali ini saya mengutip referensi dari skripsi berjudul Analisis Produksi Rengginang ditinjau dari Produksi dalam Islam karya Suci Nur Ramadhani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2021. Tepatnya pada bab 2, landasan teori halaman 15-25 untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia berbasis karya ilmiah. Produksi memiliki arti aktivitas untuk memahami manfaat dari suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan khalayak umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dapat menambah kegunaan dari suatu barang dapat dikatakan sebagai proses produksi. Secara teknis sendiri, produksi adalah suatu proses mentransformasi input menjadi output yang di dalamnya termasuk tujuan kegiatan menghasilkan output serta sifat-sifat yang melekat padanya. Selain itu, secara garis besar, fungsi produksi memiliki hubungan dengan tanggung jawab seorang produsen ketika melakukan proses mengolah dan mengubah input menjadi output, yaitu berupa barang maupun jasa yang nantinya memberikan pemasukan untuk perusahaan. Terdapat 4 fungsi berbeda di dalamnya, yakni pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Yang kedua, jasa-jasa penunjang, yaitu sarana maupun prasarana berbentuk pengorganisasian yang diperlukan dalam menetapkan rencana teknik dan metode yang akan dilaksanakan sehingga dapat melakukan suatu proses pengolahan dengan efektif serta efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan gambaran kerja yang akan dilakukan berhubungan dengan organisasian dalam kegiatan produksi dan pelaksanaannya yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan jaminan yang berfungsi agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada tanah. Tanah yang dimaksud di sini bukan sekadar tanah yang dapat ditanami atau digunakan untuk mendirikan bangunan saja, namun semua yang tersedia di alam atau natural resource yang dapat dijadikan sebagai faktor produksi. Yang kedua ada tenaga kerja atau human resource. Tenaga kerja merujuk pada sumber daya manusia yang mencakup semua potensi manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi bahan dan jasa. Yang ketiga modal atau real capital goods, mencakup berbagai barang yang dibuat untuk mendukung produksi barang dan jasa. Keempat, kecakapan atau skill. Produsen perlu mengorganisir tanah, tenaga kerja, dan modal dengan baik untuk hasil terbaik. Kecakapan atau skill produsen dianggap faktor produksi terpenting. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semua informasi yang tadi disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penentukan kata-kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.